Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasbi dengan BP 231152 dari Universitas Andalas, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan eh, video, demo, dan penjelasan singkat terkait project yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Perancangan Teknologi Bergara atau PTB. Oke, di sini kita langsung ke demo programnya. Yang mana ini saya menggunakan HP. Saya menggunakan langsung ke HP saya. Aplikasi yang saya bikin adalah Medinfo, yaitu aplikasi yang memberikan info-info singkat atau info pengetahuan yang general terkait dunia medis yang dapat digunakan untuk apoteker atau orang-orang yang membutuhkan informasi secara singkat terkait keluhan-keluhan yang umum dialami gitu. Di sini ada beberapa kriteria yang sudah terpenuhi. Pertama itu penggunaan lazy column, di mana ini sudah jelas ini menggunakan lazy column. Yang kedua itu ada animasinya. Nah, saat aplikasi tekan akan ada animasi yang muncul. Lalu setelah itu ada snack bar atau FAB atau button ini menampilkan detail. Setelah itu menggunakan navigasi layar yang mana nanti akan menghubungkan satu layar utama dengan layar setelahnya atau layar detail misalnya di sini yang saya terapkan. Yang terakhir menggunakan tema atau warna custom. Nah, ini tema dan warnanya custom semuanya. Oke, karena semua kriteria sudah dipenuhi, kita lanjut ke demonya. Di sini saya menerapkan dynamic perubahan yang dynamic dari tampilan. Di sini fakta medisnya akan berubah secara beraturan tiap 5 detik. Ini akan membuat aplikasinya akan lebih informatif untuk orang-orang yang sekedar ingin tahu aja atau sekedar buka, sengaja terbuka, yang mana kan ini akan memberikan informasi acak setiap 5 detik sekali. Kita akan pencet tab, maka ini kan mungkin besar kan berganti. Minyak zaitun, olahraga teratur. Nah, ini akan terus berganti secara konstan setiap 5 detik sekali. Misalnya jika kita pilih salah satu dari 20 keluhan ini kan keluhannya terbilang keluhan normal, misalnya kayak jerawat. Sini kita akan ditampilkan basic kolom bagi yang berisi informasi terkait obat untuk jerawat dan aturan pakai dan fakta menariknya. Di sini ada salah satu contoh jerawat, kita diberikan info kalau ada 2 obat yang recommended dan umum digunakan. Itu benzoyl dan peroxide dan dengan kandungan benzoyl peroxide 5%. Lalu ada fakta menariknya. Zat ini bekerja sebagai agen katalitik dan antibakteri. Nah, aturan pakainya oleskan tipis-tipis pada area jerawat. Di sini diberikan 2 opsi rekomendasi obat dan aturan pakainya. Mungkin untuk dari aplikasi utamanya kayak gitu. Lalu ada FAB atau floating action button yang menampilkan nanti snack bar-nya. Ini aplikasi Medinfo dibuat dengan JPEG Compress oleh saya, Muhammad Asbi, dengan NIM yang tertera. Selanjutnya kita akan membahas ke kodingan-kodingan utamanya. Setelah di sini, kita mulai dari data dulu. Data ini berisikan keseluruhan data yang akan ditampilkan pada sistem yang sudah kita buat, yang sudah saya buat maksudnya. Di sini ada 20 fakta menarik yang berganti-ganti terus setiap 5 detik dan ada 20 list keluhan. Ini daftar keluhannya, ada 20 daftar dan ini isi setiap detailnya. Ada terkait nama obatnya, paracetamol, ibuprofen. Lalu ada kandungan dari obatnya. Lalu ada deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat ini adalah cara pemakaiannya atau aturan pakainya. Lalu ada fakta menarik. Nah, fakta menarik ini ya seperti yang tadi kayak fakta menarik dari si obatnya atau terkait cara pakainya gitu. Jadi ada 20-an juga sama dengan jumlah dari keluhan yang sudah kita buat. Selanjutnya ke screen. Nah, di sini semua pengaturan terkait tampilan ada di sini. Di mana di sini pertama untuk menampilkan keluhan item. Nah, ini itu berisi keluhan-keluhan. Yang ada juga card-nya. Menampilkan keluhan item ini tujuan untuk menampilkan ke 20 opsi keluhan yang sudah kita buat beserta icon dan warnanya yang sudah disesuaikan di color.
Selanjutnya ada obat item sama kayak tadi, sama kayak keluhan. Di halaman detail nanti ada halaman opsi obat-obat yang kita buat dalam bentuk kolom, kolom terstruktur 2 buah gitu. Yang berisikan yang pertama tuh nanti dia menampilkan nama produknya. Lalu setelah itu apa saja kandungannya. Setelahnya nanti ada fakta menarik apa aja tentang dari si obat itu atau tentang cara pakainya. Terus ada aturan pakai. Maksudnya ini main screen. Nah, main screen ini menampilkan halaman awal tadi di mana ada top bar kita. Yang mana di sini juga akan menampilkan daftar fakta medis tadi yang di halaman atas. Ada tulisan apa? Tulisan-tulisan fakta medis, fakta menarik itu tuh ditampilkan dan kita deskripsikan dulu di sini variabelnya, inisialisasi, baru ada top bar yang tuliskan med info. Seperti yang ada di sini tadi. Saya mau dibuka nih ada med info. Lalu kita lanjut ke snack bar dan floating action button ini. Baru lazy column dari keseluruhannya. Terakhir ada post detail screen. Detail screen ini memberikan halaman detail. Kita juga menyesuaikannya dengan scaffold dan lazy column. Selesai baru lanjut ke color. Di color ini kita menggunakan custom color yaitu ada primary medis. Nah ini custom colornya. Ini kita menggunakan warna hijau ini. Karena warna hijau itu identik dengan kesehatan ya. Rata-rata hijau itu menunjukkan ke arah kesehatan gitu. Untuk tem dan tab tidak ada yang dirubah. Selanjutnya kita ke main activity. Sini untuk mengatur perpindahannya, navigasinya. Ada nav host untuk mengatur perpindahannya dan animasinya. Animasi perpindahan layar. Ini kita menggunakan slide dari samping. Dan mungkin itu aja di halaman ini. Selanjutnya bahas terkait refleksi penggunaan AI. Yang mana penggunaan AI di aplikasi ini tuh cukup banyak atau cukup sangat berdampak lah penggunaan AI di sini, terutama di bagian data ini. Karena data yang saya miliki itu terdiri dari 20 keluhan dan 20 fakta menarik, fakta medis. Belum lagi terkait detail-detail dari tiap keluhannya. Ini tidak mungkin dicari secara mandiri, mungkin, tapi itu akan memakan sangat banyak waktu dan sangat tidak efisien. Jadi penggunaan AI paling berdampak ya terhadap data-data yang sudah saya miliki. Karena datanya ada 20 di tiap bagiannya, jadi itu akan sangat memakan banyak waktu jika digunakan manual. Lainnya terkait penggunaan membuat tampilannya akan jadi lebih menarik. Saya juga membuat menggunakan AI yang dibantu dengan AI maksudnya. Karena ini disesuaikan dengan aplikasi yang saya buat, tidak mungkin menyalin tok dari AI karena itu pasti akan ada kesalahan-kesalahan karena saya sudah sering mencoba dengan itu. Jadi tidak bisa menyalin habis karena pasti akan ada kesalahan yang diberikan oleh AI yang membuat si aplikasinya akan menjadi rusak atau hancur yang membingungkan bagi saya sendiri. Karena ya penggunaan AI secara salin copy paste aja itu akan sangat rusak sekali terhadap aplikasinya atau projectnya. Lalu untuk tampilan di sini nih sebagian besar itu dibantu oleh AI, namun kayak misal penambahannya atau penyesuaiannya terkait konsistensinya itu saya ngatur. Sisanya itu mungkin dibantu oleh AI dan di sini juga sama di main activity juga. Alasannya dengan sama karena tidak mungkin untuk melakukannya bukan tidak mungkin, bisa dilakukan secara pribadi, secara seorangan, namun itu akan sangat memakan banyak waktu dan tidak efisien. Jadi saya menggunakan AI untuk menerapkan atau menyelesaikan proyek tersebut. Mungkin yang utamanya adalah mencari data tadi dan fokus pada logika dari fitur-fitur yang ada. Dan AI yang saya gunakan sendiri adalah AI Gemini karena itu dikasih gratis. Gemini Pro-nya dikasih gratis. Trialnya selama setahun kalau nggak salah. Karena ada email mahasiswa dikasih gratis, maka saya memanfaatkan fitur dari Gemini tersebut. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan terkait proyek yang telah saya buat. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.